Diskusi kebijakan penanganan disabilitas dan peran komunitas dalam pembangunan Kota Tasikmalaya bersama Kantor Staf Presiden Deputi 2 dan Deputi 5 digelar di Yayasan Insan Siliwangi pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Acara ini dihadiri sejumlah komunitas dan keluarga disabilitas, para praktisi pendidikan dari beberapa perguruan tinggi di Tasikmalaya, juga stakeholder terkait. Ketua Yayasan Insan Siliwangi Guru Prasetyo mengatakan bahwa giat ini berawal dari pemikiran bersama tentang sinergitas di kalangan komunitas, kelembagaan juga pemerintah kaitan dengan kebijakan penanganan disabilitas di Kota Tasikmalaya. Ia berharap dengan terbangunnya sinergitas antara seluruh stakeholder terkait dapat mendorong terhadap penanganan disabilitas secara terarah, terukur, dan terpadu. Bahagia sekali sekarang memperisi dan mudah-mudahan sekali lagi keberkahan buat kita semua yang ada di sini. Kegiatan ini berawal dari bagaimana pemikiran bersama tentang sinergitas di komunitas-komunitas maupun kelembagaan-kelembagaan serta pemerintah dalam rangka kebijakan penanganan disabilitas di Kota Tasikmalaya. Tentunya ini tidak terlepas dari beberapa bantuan dari teman-teman yang memfungsikan bahwa ini adalah menjadi satu potensi bersama untuk memajukan disabilitas. Harapannya setidaknya karena disabilitas itu didasari dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana alhamdulillah Kota Tasikmalaya pun sudah intens melaksanakan itu, dan itu terbukti dengan adanya Perwalkot. Tetapi mudah-mudahan nanti rencana kerja Perwalkot itu bisa menjadi dasar semua bahwa penanganan disabilitas itu terukur, terarah, dan terpadu. Sementara itu, tenaga ahli utama Bidang Pembangunan Manusia Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden Usep Setiawan mengungkapkan, diskusi kali ini berjalan sangat produktif dan dapat menggali persoalan disabilitas yang ada di Kota Tasikmalaya. Selain itu, pertemuan ini juga mampu mengidentifikasi kebijakan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat, agar dapat melindungi serta memberdayakan kaum disabilitas. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengkomunikasikan sejumlah gagasan yang muncul dalam diskusi tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan juga lembaga terkait. Pertemuan tadi itu sudah sangat produktif untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh kaum disabilitas di kota dan kabupaten Tasik. Kemudian lebih dari itu juga sudah diidentifikasi mengenai apa kebijakan yang harusnya disiapkan oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota supaya kaum disabilitas ini bisa betul-betul dilindungi dan diberdayakan supaya mereka bisa berkiprah, berperan dalam berbagai program pembangunan di berbagai sektor, di berbagai bidang. Dan saya kira setelah ini, setelah dialog, tadi ada satu kata kunci, perlu dikembangkan sinergi di antara pemerintah dengan akademisi, dengan LSM, dengan pers, dengan dunia usaha, juga termasuk dengan komunitas disabel. Jadi disabilitas ini harus bersinergi dengan kelompok-kelompok yang lain supaya pemberdayaan mereka itu bisa lebih kuat, bisa lebih luas, dan bisa lebih bermakna. Kita melihat memang penyandang disabilitas di Tasik masih relatif haknya belum banyak yang terimplementasi ya. Artinya belum banyak yang terpenuhi. Beberapa praktek baik atau beberapa upaya pemerintah sudah dirasakan, tapi itu baru sebagian kecil dari penyandang disabilitas dan sebagian kecil dari 22 hak yang dimandatkan di Undang-Undang 8 tahun 2016. Nah, KSP tentu dengan melihat peta situasi penyandang disabilitas di Tasik yang memang masih butuh akselerasi di semua bidang, akan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya, misalnya Kementerian Bappenas yang akan memfasilitasi rencana aksi daerah, kemudian Kementerian Desa yang memfasilitasi desa inklusi, kemudian Kementerian Sosial yang bisa mengakselerasi bantuan-bantuan sosial atau dukungan alat bantu dan sebagainya, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri yang juga mendukung, bahkan Menteri Dalam Negeri belum lama mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD se-Indonesia agar ada percepatan pembentukan payung hukum
penyandang disabilitas yang isinya antara lain adalah upaya-upaya yang konkret untuk menyentuh hak-hak disabilitas. Ya, misalnya bagaimana dengan teman-teman yang pendidikannya masih terhambat, haknya bekerja masih terhambat, kemudian jaminan kesehatannya masih terhambat, anak-anak yang terapinya juga belum didapatkan, kemudian transportasi dan aksesibilitas juga masih terhambat. Ini substansinya memang bagaimana pemerintah daerah lebih cepat, lebih sigap merespon kebutuhan-kebutuhan disabilitas sesuai dengan haknya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan, Gema Mitra.